khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bermakna ada hak manusia pada umat Islam. Apa hak manusia pada umat Islam? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh orang lain berbuat baik yang sesuai dengan syariat. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah orang lain dari kemungkaran. Itu hak mereka, itu dari kita. Jadi tidak boleh kita biarkan orang lain tak tahu mana yang baik, kemudian kita biarkan orang lain melakukan yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tentang tunjuk ajar Melayu, yaitu nasihat-nasihat dari para pendahulu kita yang menyusun dan merangkai kata-kata dengan ringkas tapi padat dan sangat bermanfaat, yang menjadi nasihat bagi kita, bimbingan, pedoman bagi kita, sehingga kita benar dan tepat dalam berbuat ketika kita menjalani hidup di dunia ini, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan juga keselamatan. Seperti mana yang selalu kita minta dalam doa kita, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia ini dan juga kebaikan hidup di akhirat nanti, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan untuk mengisi hidup ini dan hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kita lanjutkan ke tunjuk ajar yang ke-11 dari 29 tunjuk ajar yang telah disusun sedemikian rupa oleh Bapak Allahyarham Tenas Effendi dalam kitab beliau Tunjuk Ajar Melayu. Yang ke-11 temanya adalah tentang rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Banyak tunjuk ajar yang isinya adalah mengingatkan kita supaya kita memiliki rasa tanggung jawab. Umpamanya seperti yang disebutkan di dalam buku tunjuk ajar tersebut, halaman 240. Halaman 240. Wahai Ananda, ayah ingatkan. Jadi tunjuk ajar ini berupa pesan dari seorang anak, dari seorang ayah kepada anak. Wahai Ananda, ayah ingatkan tanggung jawab
jangan lalaikan. Jagalah hak, tunaikan kewajiban, supaya hidupmu diberkahi Tuhan. 4 baris. Kita ulang sekali lagi, langsung hafal. Wahai anak, ayah ingatkan, tanggung jawab jangan lalaikan. Jagalah hak, jagalah hak, tunaikan kewajiban. Oh, berarti tanggung jawab itu kaitannya adalah dengan hak dan kewajiban, supaya hidupmu diberkahi Tuhan. Berkah yang menjadi tujuan kita. Jadi kita menjalankan tanggung jawab untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai ananda, ayah ingatkan, tanggung jawab jangan lalaikan. Jagalah hak, tunaikan kewajiban, supaya hidupmu diberkahi Tuhan. Rasa tanggung jawab maknanya ada nilai dalam diri seseorang bahwasanya ia memiliki tanggung jawab. Ada kewajiban yang mesti ia kerjakan untuk dirinya atau pada dirinya dan juga kepada orang lain. Kemudian ada hak orang yang lain yang ada pada dirinya, yang ia mesti berikan hak tersebut kepada orang yang memilikinya. Nilai itulah yang disebut sebagai rasa tanggung jawab yang akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang merupakan kewajiban. Umpamanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Kita mulai dari hadis karena hadis ini menyebutkan hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Hakul muslim alal muslimi sittun. Rasulullah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Kila, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, mahunna ya Rasulullah, apa yang 6 itu ya Rasul, kami mau tahu. Maka Rasulullah menyebutkan satu persatu dari yang 6 itu. Idza lakitahu fasallim alaih. Kalau kamu jumpa saudara muslimmu di jalan, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ucapkan salam. Mengucapkan salam kewajiban. Kemudian saudara kita itu memiliki hak pada diri kita, yaitu apabila kita menemuinya atau bertemu dengannya di jalan, haknya adalah mendapatkan salam dari kita. Mengucapkan salam maknanya adalah mendoakan keselamatan untuk saudara kita itu. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan untuk saudara kita itu. Itu adalah hak saudara kita itu untuk didoakan. Haknya yang ada pada diri kita adalah mendoakannya. Maka kewajiban kita adalah mendoakannya. Jadi antara hak dan kewajiban itu sebanding, dua yang tak bisa dipisahkan. Kita ada kewajiban, dia ada hak pada diri kita. Begitu juga sebaliknya, dia ada kewajiban terhadap kita dan kita ada hak kita ada pada dirinya. Nanti kita akan sebut ada kewajiban suami kepada istri, ada hak istri pada
suami. Ada kewajiban istri kepada suami, ada hak istri pada suami. Ada kewajiban orang tua kepada anak, ada hak anak pada orang tua. Ada kewajiban pemimpin kepada rakyat, ada hak rakyat pada pemimpin. Ada kewajiban, begitulah seterusnya. Jadi setiap diri kita ini memiliki tanggung jawab, yaitu ada kewajiban pada diri kita dan juga kepada orang lain, dan ada hak diri kita dan juga hak orang lain pada diri kita. Kalau hak diri kita pada diri kita itu apa? Ini sebelum kita lanjutkan hadis yang tentang hak muslim kepada orang muslim, ini kan kepada orang lain. Kalau kewajiban kita kepada diri kita apa? Kewajiban, hak berarti kewajiban itu ada pada diri kita, hak itu juga ada pada diri kita terhadap diri kita sendiri. Kewajiban kita pada diri kita adalah menjaga kesehatan badan. Kalau perut itu sudah lapar, makanlah. Kalau mata itu sudah mengantuk, tidurlah. Berikanlah tiap-tiap yang memiliki hak, haknya. Itu kaitan dengan badan, makan, tidur. Yang kaitan dengan akal apa? Hak akal ini apa? Ilmu. Maka hadirlah dalam majelis ilmu. Kemudian hak hati ini apa? Hak hati kita iman, maka beramallah untuk menjaga dan menambah iman. Jadi ada hak diri kita pada diri kita, maka berikan hak badan, berikan hak mata, berikan hak akal, berikan hak hati, berikan. Memberikan hak itu adalah kewajiban. Kewajiban kita kepada badan kita adalah makan tepat waktu, cukupkan khasiat yang ada dalam makanan itu untuk badan kita. Begitu juga semua anggota tubuh kita ini rupanya ada haknya yang mesti kita berikan. Memberikan hak kepada yang memiliki hak itu adalah kewajiban. Nah, itu hak kita pada diri kita, kewajiban kita pada diri kita. Hak orang lain pada diri kita. Siapa orang lain itu? Yang paling dekat dahulu, istri umpamanya. Oh, belum beristri lagi. Nah, orang tua umpamanya, atau anak. Kalau sudah besar dapat pasangan, ada hak pasangan pada diri kita. Kemudian karena ada hak kewajiban, kewajiban kita pada pasangan kita. Kemudian berikutnya lagi, ada saudara, abang kita, adik kita, kerabat dalam keluarga. Mereka memiliki hak juga pada diri kita, dan kita memiliki kewajiban juga yang mesti kita tunaikan kepada saudara-saudara kita. Karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama-sama. Kemudian siapa lagi? Di luar kerabat kita ada sahabat kita, ada teman kita. Jadi ada hak teman pada diri kita, maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan hak teman kita itu kepada teman kita. Sesama muslim, ada hak sesama muslim pada diri kita. Ada kewajiban kita kepada sesama muslim. Inilah yang disebut dalam hadis Rasulullah. Nanti ada yang lebih luas lagi. Ada hak manusia meskipun bukan muslim, non-muslim. Ada hak mereka pada diri kita. Ada kewajiban kita untuk memberikan hak mereka pada mereka. Maka rasa tanggung jawab itu mesti dimunculkan pada diri kita setiap saat, pada diri kita, dimanapun dan kepada siapapun, kepada diri kita
dan juga kepada orang lain. Kalau hendak tahu orang berbudi, siapa orang yang berbudi itu? Bertanggung jawab sepenuh hati. Jadi orang yang berbudi, memiliki budi yang mulia, maka ia memiliki rasa tanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab itu, yaitu memastikan kewajiban yang ada padanya ia jalankan, dan memastikan hak orang lain yang ada pada dirinya ia berikan, ia tunaikan. Maka hutang diri ia lunasi, hutang dirinya ia lunasi, beban berat ia jalani, apapun. Maka sampai kepada pesan ayah kepada anaknya, wahai anak, dengarlah wasiat terhadap tanggung jawab, janganlah khianat. Wahai anak, dengarkan wasiat. Apa wasiat ayah? Wasiat pesan terakhir. Biasanya wasiat itu ketika hendak meninggal dunia. Nah, kalau aku meninggal dunia nanti, pegang wasiat ini. Nah, maka wasiat itu adalah pesan yang dikuatkan, karena orang yang berwasiat tidak berkepentingan lagi, karena ia akan mati. Maka yang ia fikirkan adalah yang masih hidup. Nah, kalau anaknya yang diberi wasiat, maka ia memperhatikan anaknya yang masih hidup itu. Dia tidak berkepentingan lagi dengan wasiat yang ia sampaikan. Wahai anak, dengarlah wasiat terhadap tanggung jawab, janganlah khianat. Terimalah olehmu segala akibat, kalaupun mati tiada sesat. Itu wasiat orang tua pada anaknya. Kalau mati pun kamu, wahai anak, disebabkan karena kamu menjalankan tanggung jawabmu, maka matimu bukan mati sesat. Sampai begitu wasiat orang tua. Dan terimalah olehmu segala akibat, karena menjalankan tanggung jawab dan kamu jaga diri supaya tidak khianat, kemudian kamu menanggung akibat, menanggung risiko, maka terimalah segala akibat, kalaupun mati tiadalah sesat. Wah, ini rasa tanggung jawab. Ini yang ada semestinya pada orang Melayu. Karena kita baca banyak sekali, apa tanda Melayu jati? Bertanggung jawab sampai mati. Bermakna tak pernah berkhianat. Kalau berkhianat, itu bukan orang Melayu jati. Itu Melayu palsu, abal-abal. Apa tanda Melayu jati? Bertanggung jawab sepenuh hati. Apa tanda Melayu terbilang? Bertanggung jawab sakit dan senang. Apa tanda Melayu terbilang? Melupakan tanggung jawab ia pantang. Melupakan tanggung jawab itu menjadi pantangannya. Apa tanda Melayu pilihan? Bertanggung jawab berat dan ringan. Apa tanda Melayu pilihan? Bertanggung jawab memikul beban. Banyak ya? Ini kaitan dengan jati diri orang Melayu. Diletakkan nilai-nilai, nilai-nilai ini dah yang membentuk karakter orang Melayu. Apa tanda Melayu bertuah? Bertanggung jawab senang dan susah. Apa tanda Melayu bertuah? Terhadap tanggung jawab tidak berkelah. Berkelah itu apa? Berkilah apa berkilah?
Tidak beralasan, tak cari-cari alasan. Kalau dah rasa tanggung jawab, jalan. Apa tanda Melayu bertuah? Apa tanda Melayu berakal, bertanggung jawab ujung dan pangkal? Apa tanda Melayu berakal karena tanggung jawab tahan dipenggal? Iya, bisa sampai ke situ. Berarti jati diri seseorang, nilai hidup seseorang yang sebenarnya ada pada tanggung jawab yang dijalankan. Bertanggung jawab, itulah dia orang yang sejati. Hakul muslim alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Berarti kita bisa fahami kedudukan hadis ini. Oh, berarti ini adalah hak orang lain muslim pada dirinya, dan menjadi kewajiban bagi dia memberikan hak yang 6 yang disebut di dalam hadis ini kepada yang memiliki hak tersebut, yaitu hak siapa saja, sehingga menjadi kewajiban baginya, yaitu apabila ia bertemu dengan saudaranya, maka ia mengucapkan salam. Yang kedua, fa idza da'ahu fa'ajibhu. Kalau saudaranya itu mengundangnya, maka jawablah. Jadi apabila saudara kita mengundang kita, hak saudara kita mengundang kita, kewajiban kita menjawab undangan. Jangan pernah merasa terbeban. Hari ini hari Ahad nih 6 undangan Ustaz. Sanggup? Maka hadirilah ke-6-6-nya itu. Tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu. Tapi menjadi tanggung jawab kita, kewajiban, apabila saudara kita mengundang kita, maka kita menjawab undangannya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, idza lakitahu fa'ajibhu, idza da'ahu, idza lakitahu fasallim alaihi, fa idza da'a, idza lakitahu fasallim alaihi, idza da'aka fa'ajibhu, idza stansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu itu minta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepadanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, idza atisha fahamidallah fashammidhu. Kalau saudaramu itu bersin, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah, fashammidhu, maka ucapkan yarhamukallah. Sudah berapa tuh? 4. Yang kelima, idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka kunjungi dia. Yang keenam, idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati, ikuti jenazahnya itu. Datangi ke rumahnya, ke rumah duka. Kadang-kadang kita kan bekerja juga kan? Tapi kalau kita minta izin, ada saudara kita yang meninggal, diberi kita izin, karena itu adalah kewajiban. Kalau di kampung, malah satu kampung tak ada yang boleh bekerja. Ada kampung itu tak boleh ada satupun yang ke sawah, ke ladang. Kalau di kampung itu ada yang meninggal dunia, semua pergi ke tempat duka. 6. Ini untuk menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan tanggung jawab itu adalah ada hak orang lain pada diri kita, dan kewajiban kita untuk memberikan hak mereka itu kepada mereka. Itu kalau tanggung jawab kepada orang lain. Tapi rupanya tanggung jawab itu bertingkat-tingkat, mulai daripada diri kita, kemudian kepada
orang yang dekat dengan kita dan kepada orang yang jauh, sampai kepada yang bukan Islam. Kepada yang bukan Islam, surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bermakna ada hak manusia pada umat Islam. Apa hak manusia pada umat Islam? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu suruh orang lain berbuat baik yang sesuai dengan syariat. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah orang lain dari kemungkaran. Itu hak mereka, itu dari kita. Jadi tidak boleh kita biarkan orang lain tak tahu mana yang baik, kemudian kita biarkan orang lain melakukan yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Siapa dulu ada yang tahu tentang kandungan kitab suci, kemudian dia tak mau menyuruh orang lain berbuat baik, tak mau mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, bahkan dia sendiri, mereka sendiri yang melakukan kemungkaran. Siapa mereka? Ahlul kitab. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kalaulah ahlul kitab itu beriman kepada Allah, itu adalah lebih baik bagi mereka, yaitu mereka akan suruh orang lain berbuat baik dan akan cegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Tapi rupanya tidak. Ada di antara mereka yang beriman, ujung ayat, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik maknanya keluar dari ajaran agama. Fasikal burku mina fasikal burtuqalu fasikal kishru minal burtuqal. Kulit limau, jeruk, melengket, melekat tidak dengan isinya? Ya, melekat. Kemudian apabila sudah fasik terkelupas, kita kelupaskan, maka dia sudah tidak lagi bersama dengan isinya. Orang yang fasik sudah tidak lagi bersama dengan ajaran agama. Fasik, ajaran agama dia tahu, tetapi dia tak jalankan, maka dia telah fasik. Nah, umat Islam, umat yang bertanggung jawab memastikan ajaran agama itu ia jalankan, dan ajaran agama itu isinya adalah yang baik-baik. Yang baik-baik itu ia serukan kepada manusia untuk dilakukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Surah Luqman ayat yang ke-17. Pesan seorang ayah kepada anaknya. Pesan Luqman kepada anaknya. Apa pesan Luqman pada anaknya? Wahai anak, miliki rasa tanggung jawab. Ya bunayya, aqimis salata. Wahai anakku, dirikan salat. Mendirikan salat, mengerjakan salat. Hak siapa? Itu kewajiban kita itu mendirikan salat. Salat subuh tadi itu kewajiban, wajib. Hak siapa? Belum ada disebut sebelum ini lagi. Hak diri kita? Bukan. Hak orang tua kita? Bukan. Hak Allah. Jadi ada hak diri kita pada diri kita, ada hak manusia pada diri kita, ada hak Allah pada diri kita. Maka rasa tanggung jawab adalah memberikan hak kepada yang memiliki hak. Apabila Allah yang memiliki hak itu, berikan kepada Allah dengan salat. Aqimis salat. Ya bunayya, aqimis salat. Apa lagi? Wa'mur bil ma'ruf. Apa lagi? Wanha 'anil munkar. Apa lagi sambungannya? Oh, rupanya menjalankan tanggung jawab itu berat. Ada risikonya, ada akibatnya.
wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah kamu wahai anak atas apa yang menimpamu, karena kamu mendirikan salat, kamu menyuruh orang lain berbuat baik, mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran, maka bersabarlah kamu. Pasti kamu akan menjalani ujian musibah yang berat. Bersabarlah kamu. Inna dzalika min azmil umur. Ujung ayat. Itu adalah kewajiban yang ditegaskan. Bermakna tanggung jawab mesti dijalankan, jangan dilalaikan. Wahai ananda, ayah berpesan, tanggung jawab jangan lalaikan. Tanggung jawab jangan lalaikan. Jagalah hak, tunaikan kewajiban supaya hidupmu diberkahi Tuhan. Ini saja 7 ajar kita pada pagi ini. Kita tambah 1 nih aja, tak ada banyak-banyak. Yang 1 nih nambah belum tentu lagi ingat baik sampai minggu depan. Lupa. Yang minggu semalam, minggu sebelum ini apa? Kan? Lupa kan? Siapa orang yang layak menjadi pemimpin dan dikokohkan kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Orang yang bertanggung jawab. Kalau orang tak punya rasa tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, tidak layak jadi pemimpin dan tidak akan dikokohkan kepemimpinannya itu. 1 periode aja orang dah letih untuk menunggu habisnya jabatan dia. Apalagi mau nambah 1 periode lagi. Surah Al-Hajj ayat 41. Siapa orang yang dikokohkan di muka bumi? Apa bunyi ayatnya? Surah Al-Hajj ayat 41, yaitu adalah orang yang dikokohkan di muka bumi adalah orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menyuruh orang lain berbuat baik, dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Dan bagi Allah lah segala kesudahan. Ini berkaitan dengan yang akan datang. Alladzina immakkannahum fil ardi. Alladzina, orang-orang yang immakkannahum fil ardi, jika kami mengokohkan mereka di muka bumi, maka mereka itu aqamus shalah, mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan menyuruh orang lain berbuat baik, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Wallahu walillahi akibatul umur, dan bagi Allah lah kesudahan dari segala urusan itu, menyangkut yang akan datang. Bermakna kalau menyangkut yang akan datang, bermakna orang yang mendirikan salat, orang yang menyuruh melakukan perbuatan yang baik, yang baik-baik yang dia suruh, kalau dia buat kebijaksanaan, yang baik-baik yang dia tetapkan, kemudian dia perintahkan untuk dilaksanakan yang baik-baik itu, kemudian dia cegah orang lain dari melakukan kemungkaran, maka Allah berikan janji, jaminan untuknya bahwasanya ia adalah pemimpin yang diteguhkan. Sampai kapan? Sampai kapan-kapan. Kalau orang menjalankan tanggung jawab, orang ingin orang yang bertanggung jawab itu menjadi pemimpin sampai mati, selama-lamanya, seumur hidup berkuasa. Orang pun tidak mempersoalkannya, karena orang merasa senang dengan kepemimpinannya. Walillahi akibatul umur, dan bagi Allah lah kesudahan segala urusan itu. Jadi rasa tanggung jawab nanti akan ada lagi nanti di tema yang ke-25,
itu adalah amanah, menjalankan amanah. Nah sekarang ini yang kita bahas ini adalah memiliki rasa saja terlebih dahulu. Ada rasa dalam hati itu untuk menjalankan tanggung jawab. Kalau disebut tanggung jawab, berarti ada hak orang lain pada diri kita. Kalau disebut tanggung jawab, berarti ada kewajiban kita terhadap orang lain. Suami istri, kalau dalam keadaan biasa menjalankan tanggung jawab itu rasanya lah kebanyakan bersuami istri itu tertunaikan dengan baik. Suami menjalankan tanggung jawab, istri pun menjalankan tanggung jawab dalam keadaan biasa. Tak ada masalah apa-apa suami istri itu. Tapi kalau diuji suami istri itu dengan perceraian umpamanya, masih adakah kewajiban suami kepada istri yang dicerai? Apalagi di istri itu ada anak yang sedang diasuh, sedang dididik. Adakah kewajiban suami pada istri? Adakah hak istri pada suami itu? Tapi banyak suami itu dah lepas tanggung jawab terhadap istri yang dicerai itu. Maka ini yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi alaihinna. Walahunna, dan bagi istri-istri yang dicerai itu ada hak-hak sebagaimana istri-istri yang dicerai itu memiliki kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban istri yang dicerai? Kalau ada anak padanya dan dia mengasuhnya, mendidiknya, dia mengasuh mendidik anak itu sepenuh hati, memastikan anak itu mendapatkan asuhan dan didikan yang benar, tepat, terbaik. Itu adalah kewajiban istri, dan itu hak suami pada istri. Suami ingin anaknya itu berhasil diasuh oleh istrinya. Itu hak saya, itu anak saya itu mesti berhasil. Tapi dia tak berikan nafkah, dia tak kunjungi istrinya karena dah dapat istri yang baru. Dia dah sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya dia tak berikan nafkah. Nafkah itu berupa apa? Kalau kamu makan, beri makan. Kalau kamu minum, beri minum. Kalau kamu berpakaian, wahai suami, beri pakaian. Kalau kamu memiliki tempat tinggal, beri tempat tinggal. Kalau kamu mau pergi ke sana kemari, kamu umrohkan juga. Sebagaimana kamu mendapatkan rezeki dan kamu dapat rezeki itu untuk dirimu, kamu juga berikan untuk istrimu yang telah kamu cerai itu, karena ada anakmu padanya. Tapi buruknya lagi, si suami itu menceritakan aib istrinya itu yang telah dia cerai itu kepada istri barunya itu. Untuk menegaskan ini, Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau dalam keadaan biasa, maka kita sebut tadi, kalau dalam keadaan biasa suami mencintai istri, istri mencintai suami, maka biasanya rasa tanggung jawab itu dijalankan. Tapi kalau keadaan sudah bercerai, itu ujian. Ketika diuji seperti itu, menjalankan tanggung jawab itu menjadi beban. Beban berat mestilah dipikul, yaitu pastikan hak istri itu diberikan kepada istri. Coba buat statistik di tengah masyarakat, suami, berapa banyak persentase suami yang bertanggung jawab terhadap istri yang telah dia ceraikan? Coba buat. Dan peliknya lagi, anehnya lagi, suami yang menceraikan itu bukan dari kalangan orang awam, orang berpendidikan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la.
Celaka orang yang bercakap. Kalau dia bercakap untuk orang lain, dia buat, dia sampaikan, tapi untuk diri dia tak buat. Celaka. Apa sebab? Oh, sebab sudah ada tadi dengan istrinya itu ada rasa suka. Sekarang takdir Allah itu adalah takdir Allah. Jalani takdir itu. Ada rasa benci. Nah, ketika rasa benci itu ada, maka seseorang akan menjadi berat, bahkan terhalang untuk menjalankan kewajiban. Kalau hendak tahu orang berbudi, kalau hendak tahu orang berbudi, bertanggung jawab sepenuh hati. Hutang diri ia lunasi, beban dipikul ia sadari, kewajiban hidup ia jalani. Tapi hidup ini bukan hidup selama-lamanya. Kewajiban mati ia siapi, ia bersiap dengan kematian. Siapapun kita sekarang ini memikul tanggung jawab. Siapapun kita sampai masanya akan mati. Dan kita bertanggung jawab di dunia ini, dan juga akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Dan semua kita pasti akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Nampaknya Ustaz nyebut saya, nampaknya saya merasa ini Ustaz ini nyindir-nyindir ini. Biasanya orang yang tak ikhlas dalam menuntut ilmu biasanya tak mau menerima pengajian yang seperti ini. Dan pengajian itu memang sebenarnya adalah memang nasihat untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Tapi biasanya orang yang bermasalah hatinya, ada penyakit dalam hati, biasanya tak mau dinasehati. Atau satu lagi, itu bukan untuk saya, itu untuk orang lain itu. Enggak, kita mengaji ini bukan untuk orang. Kita mengaji ini untuk diri kita sendiri. Siapapun kita ini tak ada yang sempurna. Semua kita ini pasti ada kekurangannya, ada kesilapannya, ada kesalahan yang mungkin telah kita lakukan. Maka pengajian yang seperti ini mudah-mudahan menjadi tunjuk ajar bagi kita, sehingga membimbing dan mengarahkan kita supaya tetap kita berada di atas jalan yang benar. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manit taba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini, aku menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia jalan Allah. Aku menyeru manusia kepada jalan Allah ini dengan pengetahuan, ala basiratin, dengan kesadaran, dengan keilmuan. Betul-betul kita memahami apa yang kita sampaikan ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari Allah dari perbuatan buruk, yaitu seperti menyekutukan Allah. Dan tidaklah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.